sebabnya firman Tuhan katakan, engkau, saya mempunyai begitu banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Oh, kan pikiranku cuma aku yang tahu, Pak. Orang lain kan tidak ada yang tahu. Jangan salah, iblis mungkin tidak tahu pikiranmu, tapi Tuhan Maha tahu. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan kita disebut omnipotent, omnipresent, apa lagi? Hah? Maha hadir, maha kuasa, maha tahu, omniscient. Tahu dia segala-galanya. Anda tidak bisa sembunyikan apapun dari dia. Anda punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi Anda. Haleluya. Setiap kita, saya percaya engkau diberikan malaikat-malaikat yang berkemah di sekelilingmu. Untuk apa? Firman Tuhan katakan, untuk meluputkan engkau dari mara bahaya, bencana, dan lain sebagainya. Engkau punya banyak saksi. Itu sebabnya pada waktu engkau mati kecelakaan, di sana ditanya, siapa yang salah? Malaikat yang di sebelah akan bilang, Tuhan dia salah juga Tuhan. Kenapa? Gak pakai helm Tuhan. Nggak ada SIM dia Tuhan. Motornya nggak diperbaiki Tuhan. Rem motornya udah blong dari kapan-kapan Tuhan. Nggak dikerja-kerjain Tuhan. Ada saksi. Tuhan bilang, udahlah nggak apa-apa. Ayo pulanglah anakku, ayo. Kau udah pulang ya, udah pulang. Udah nggak apa-apa. Kalau kau mau lebih cepat nggak apa-apa. Haleluya. Amin. Jadi kalau rem blong, jangan bilang darah Yesus. Jangan. Perbaiki aja, ke situ ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki. Bawa aja ke situ sebentar. Gak ada uang, jumpai saya. Gak apa-apa. Ada dana sosial kita masih Pak. Kita bantu. Bawa surat miskin, nyatakan Anda gak mampu. Tidak mampu lagi memperbaiki rem sepeda motor. Kami yang perbaiki, gak apa-apa. Jumpai Pak Fitrianus, telepon dia. Pak, kita gak punya lagi uang untuk perbaiki rem. Ya, benar, saya benar bilang. Daripada Anda tabrakan sampai ke sana belum waktunya. Tuhan bilang, kenapa kau cepat kali pulang? Itulah Tuhan, salah aku memang, gak aku perbaiki remku. Haleluya. Amin. Engkau punya banyak saksi, gak bisa macam-macam. Di sampingmu aja ada malaikat yang ditempatkan Tuhan untuk menjaga engkau. Menjaga keluar dan masuk rumahmu, dia menjaga engkau. Haleluya. Engkau punya banyak saksi. Oh, istriku kan gak ada, istrimu gak ada. Dari sorga ada pengawal yang menjaga engkau. Yang mencatat semua perbuatanmu. Haleluya. Makanya lagu sekolah minggu bilang, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Amin. Tuhan lihat loh. Haleluya. Puji Tuhan kalau saudara berkata aku bertobat. Puji Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Jangan lagi hidup seperti di masa lalu. Melangkah ke depan bersama Yesus. Haleluya. Kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, mau jadi orang yang berhasil di tahun 2022 ini? Mau jadi orang ini berkati Tuhan di tahun 2022 ini? Saya mau Anda melihat beberapa hal di sini. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau berhasil, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dari Ibrani 12 ayat 1 ini, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan itu. Kalau ransel itu berat, buka ransel itu, jalan. Haleluya. Kalau beban hidupmu begitu berat, tanggalkan beban hidup itu dan berjalan dengan iman bersama Yesus. Karena Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Jangan takut. Jangan takut. Jangan bilang Tuhan bebanku berat. Bawa pada Yesus. Bahkan saya suka dalam bahasa asli dikatakan cast dalam bahasa Inggris. Salah satu terjemahan bahasa Inggris. Lemparkan aja bebanmu kepada Tuhan.
Aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Nah, aku lemparkan aja ini. Haleluya. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa saja beban dosa itu? Kita akan lihat beberapa hal. Di sini saya sengaja mengajak Anda untuk belajar dari Lot dan istrinya. Lot itu adalah keponakan daripada Abraham. Saya mau kita belajar dari Lot dan istrinya. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10, Anda harus belajar buka-buka Alkitab di sini. Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-10 berbicara tentang bagaimana Abraham dan Lot terpaksa berpisah. Karena apa? Semakin orang diberkati Tuhan, semakin muncul masalah. Betul kan? Gak ada uang, masalah. Ada uang, lebih banyak lagi masalah. Iya kan? Anda gak ada uang dulu Bapak Ibu waktu baru nikah-nikah. Gak ada uang, bisa kan hidup setia kan? Bisa kan makan, bisa kan menikmati. Masih bisa naik sepeda motor berjalan berdua kemana-mana toh. Iya kan? Tapi setelah punya uang, masalah yang dihadapi bagaimana? Tadi kita dengar cerita Pak Wau. Wah dulu punya uang semua aku buat. Dulu punya uang begini, begitu. Saudara, seringkali masalah yang muncul sebelum Anda punya uang, dengan setelah Anda punya uang, sangat bertolak belakang. Kalau dulu, masalah bagaimanapun, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau apa? Walau badai gelombang menghadang. Ku tetap cinta, masih bisa lihat-lihatan dan takut sayang. Kau di hatiku. Ya kan? Kau di hatiku. Begitu ada uang, ku mau setia. Ku mau setia. Dia lihat istrinya, dia lihat orang lain. Dia lihat istrinya, dia lihat orang lain. Dia lihat suaminya, dia lihat orang lain. Dia lihat suami yang dia nikahin 30 tahun yang lalu sama yang lain. 30 tahun lalu kau masih pakai kereta busuk, sekarang juga keretamu gak berubah. Kayak mana lah aku mau setia? Kayak mana lah aku mau setia? Saudara, uang ada atau tidak, tetaplah setia. Kalau Anda tidak bisa setia kepada Tuhan, Anda tidak akan bisa kepada manusia, Anda tidak akan bisa setia kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang bilang, oh Tuhan aku mau setia. Kalau sama manusia engkau gak bisa setia. Sama suamimu engkau gak bisa setia. Sama istrimu engkau gak bisa setia. Bagaimana engkau mau setia kepada Tuhan yang tidak kau lihat? Suamimu ada di depanmu, istrimu ada di depanmu, masih bisa kau sentuh, masih bisa kau lihat, masih bisa kau rasakan kehadirannya. Tapi engkau tidak setia kepada dia. Karena apa? Ada orang lain tawarkan lebih bagus. Ada orang lain yang datang dengan body lebih aduhai. Six pack. Iya kan? Suamiku udah one pack. Di depan lagi bawanya gitu kan. Yang ini datang six pack, masih keren, masih ganteng. Gimana mau setia Pak? Suamiku udah sakit-sakitan Pak. Setia. Di waktu engkau sakit, waktu engkau sehat. Waktu engkau miskin, waktu engkau kaya. Haleluya. Waktu ada dan waktu tidak ada. Setia. Karena kalau Anda tidak setia, Anda menghadapi tahta penghakiman itu di sana. Barang siapa melihat wanita, melihat pria, dan menginginkan dalam hatinya, dia sudah berzina dengan orang itu. Dan penzina tidak masuk, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan bilang Abraham istrinya berapa Pak? Banyak. Salomo 1000 Pak. Aku cuma mau pasang duanya. Jangan. Beda zaman, beda tahun, beda generasi. Haleluya, gak bisa. Kalau Tuhan sudah berikan satu, setia. Masa lalu lupakan, yang satu ini setia. Haleluya. Anda sudah lewati banyak masalah, Anda sudah lewati banyak rintangan, Anda sudah lewati banyak kasus-kasus yang dulu. Sekarang setia. Amin. Setia. Kalau engkau setia,
Tuhan akan lebih setia lagi kepadamu. Haleluya. Lupakan masa lalu. Belajar dari Lot dan istrinya. Tadi saya katakan, bagaimana Lot ini senang dengan kekayaan dan kelimpahan dunia. Kejadian 13 ayat 10, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Wow, mantap ini. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara lihat, kenapa beban dosa menjadi begitu berat dalam diri kita? 1 Yohanes pasal 2, nanti kita akan lihat. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kenapa Lot dan keluarganya akhirnya jatuh, saudara? Karena mereka melihat apa yang dunia tawarkan. Mereka melihat apa yang dunia berikan. Kelimpahan dunia, kekayaan ada di depan mata. Wow, sekarang berapa banyak orang yang ingin cepat kaya, mainnya apa? Main saham lah, main apa lagi? Wah, berbagai hal, saudara, berbagai hal. Kaya dalam semalam, hancur juga dalam semalam. Ya kan? Saudara berhati-hati. Firman Tuhan bilang jangan ingin cepat menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Karena kekayaan yang cepat didapat akan cepat juga perginya. Itu firman Tuhan yang bilang dalam Amsal. Bukan saya yang bilang. Wah, kami generasi muda Pak. Kami nggak hidup dengan cara Bapak. Silakan. Tapi firman Tuhan katakan kekayaan yang cepat engkau dapatkan akan cepat juga habis daripadamu. Itu sebabnya firman Tuhan, berbahagialah orang laki-laki. Orang laki-laki yang bekerja dengan tangannya. Maka istrinya diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Ada enggak engkau bekerja dengan tanganmu? Oh, aku kan pakai jari Pak. Cuma main handphone Pak, dapat uang. Saudara, tinggalkan niatmu untuk cepat kaya dengan cara seperti itu. Saya enggak perlu bahas ekonomi dengan saudara. Tapi saya hanya mengingatkan saudara, haleluya, apa yang membuat beban dosa menjadi semakin berat dalam kehidupan banyak orang. Yang pertama, orang itu senang dengan kekayaan dan kelimpahan dunia. Yang kedua, Lot masih berpikir bergaul di sekitar orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, itu biasa-biasa saja. Padahal dia tahu betapa bejatnya orang-orang Sodom. Saudara perhatikan di dalam pasal 13 ayat 2 dan 13 ini. Kejadian 13 ayat 12 dan 13. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan ini. Lot tahu orang-orang yang ada di Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dengan kelakuannya, dengan dosanya, dan lain-lain sebagainya. Dosa ini ditentang Tuhan, dibenci Tuhan bahkan dari awal penciptaan. Itu sebabnya kata sodomi berasal dari kata ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan-hubungan seks yang tidak wajar dibenci Tuhan. Itu sebabnya gereja tidak seharusnya mendukung orang-orang LGBT. Karena itu dosa, kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat di dalam kitab Wahyu, orang-orang yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sayangnya baru-baru ini kita menerima surat-surat pastoral dari PGI. Yang mengatakan itu enggak masalah. Makanya saya selalu ajak saudara doakan pemimpin-pemimpin yang ada di PGI.
Agar apapun yang mereka tulis berdasarkan pada firman Tuhan. Bukan sesuka perut mereka. Haleluya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan ingatkan, jangan pikir bergaul dengan orang-orang yang berdosa, it's fine with you. Jangan berpikir demikian. Engkau tahu ada orang berdosa di situ, engkau boleh duduk sebentar dengan dia. Coba lihat, bisakah engkau sampaikan kasih Kristus padanya? Bisakah engkau ubah dia? Bisakah engkau buat dia bertobat? Kalau enggak bisa, tinggalkan dia. Enggak usah lama-lama di situ. Firman Tuhan katakan itu. Tanda-tanda manusia akhir zaman 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini tanda manusia akhir zaman. Dan firman Tuhan di ayat 5 katakan, jauhilah mereka itu. Haleluya. Lot justru mendekat kepada mereka. Karena apa? Lot lihat, wow, tanahnya ini bagus, tanahnya ini luar biasa. Prospek mantap 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ini bakal jadi uang, saudara. Lot pun melihat, wow. Padahal dia tahu betapa bejatnya Sodom itu. Dia tahu betapa bejatnya orang-orang yang ada di Sodom itu. Dan perhatikan, akibat pemilihan yang salah, Lot dan keluarganya dibawa oleh musuh-musuhnya Sodom dan Gomora menjadi tawanan. Ini masih hal biasa, saudara. Sebenarnya Tuhan udah peringatkan dia. Lot, jangan tinggal situ. Dosa luar biasa di situ. Tapi Lot gak peduli karena dia mau tanah yang bagus, dia mau tanah yang luas, dia mau tanah yang subur dan lain sebagainya. Kejadian 14 ayat 12 mencatat bagaimana Lot, istrinya dan semua yang ada padanya beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kejadian 14 ayat yang ke-12. Anda bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan, lama-lama Anda merasa, yang penting kan aku gak buat gitu. Dia mau buat ya urusan dialah. Tapi saudara, itu adalah dosa dan Tuhan membenci dosa. Saya percaya Tuhan kasih beberapa peringatan kepada Lot dan keluarganya. Keluar dari situ, menjauh dari situ. Tapi Lot tidak mau. Akhirnya pada waktu Sodom dan Gomora diserang, Lot dan keluarganya pun mengalami serangan itu. Perhatikan, adakah masa-masa di tahun yang lalu di mana Anda diserang juga? Diserang dalam sisi ekonomi, bisnismu, perdaganganmu, keluargamu, dan yang lain-lain. Cari tahu apa yang salah, apa yang tidak benar yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Saya kadang-kadang capek sampaikan kepada jemaat-jemaat, bukan di sini jemaat, di sana-sana lah. Di sini baik-baik kok. Saya kadang-kadang bingung, saudara. Mau berkat, tapi enggak mau melakukan apa yang diperintahkan dalam janji berkat itu. Tapi Anda mau diberkati seperti orang lain diberkati. Maaf, saya sampaikan ini di mana-mana, bukan karena saya mau uang Anda, tidak. Tuhan cukupkan saya kok, sampai hari ini keluarga kami Tuhan cukupkan. Tapi saya mau Anda juga dicukupkan oleh Tuhan. Saya mau Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan berpikir kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang salah, semuanya baik-baik saja. Akhirnya Lot dan keluarga dibawa oleh musuh. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saudara. Sehingga mungkin harta bendamu apa yang kau punya dibawa oleh iblis. Diangkat oleh iblis sehingga kau tidak punya apa-apa lagi. Sebenarnya kalau saya di saat satu masalah terjadi saya langsung tanya Tuhan. Tuhan di mana salahku? Apa yang salah? Dan Tuhan pasti akan ingatkan. Anakku kau belum lakukan ini. Kau belum lakukan ini. Haleluya. Janji datang dengan syarat. Kasih karunia, kasih Kristus tidak datang dengan syarat. Ketika engkau masih berdosa pun Tuhan mengasihi engkau. Tapi janji datang dengan syarat. Mau jadi kepala, tetap setia dan lakukan firman Tuhan. Mau diberkati, berilah maka kamu diberi. Mau dihalau belalang pelahap, belalang pengerik, bawa perpuluhanmu kepada rumah Tuhan.
Mau apa lagi? Mau menuai, nabur. Tabur supaya engkau menuai hasil yang baik. Jangan gak mau nabur tapi mau nuai. Gak mau memberi tapi mau diberi. Iya kan? Kalau ada datang belalang pelahap, ada datang masalah, ada datang kekacauan dalam rumah. Bertanya, mana Tuhan? Kok Tuhan gak tolong aku? Kawan, kau yang gak setia kok. Anda yang tidak setia. Karena itu bertobat, balik kepada Tuhan, setia. Haleluya. Tinggalkan apa yang terjadi di tahun 2021. Masuki tahun 2002 ini. Tantang, firman Tuhan kan, ujilah aku. Tidakkah aku membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Satu-satunya ayat di mana Anda boleh menguji Tuhan itu di Maleakhi 3 ayat 10. Pada waktu firman Tuhan bilang, bawa persembahan persepuluhan. Di tahun baru, banyak orang pesta bisa, makan bisa. Tapi bawa buah sulung di hadapan Tuhan, saya belum lihat. Saya belum lihat ada jemaat yang membawa buah sulung di hadapan Tuhan. Pemberian di hadapan Tuhan di awal tahun. Tuhan, ini buah sulungku, ini taburanku di awal tahun. Tidak ada. Saya diam. Kenapa? Saya percaya Anda mengerti sebenarnya. Seharusnya Anda bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini buah sulungku. Berkati pekerjaanku, berkati usahaku, berkati tanaman-tanaman yang kutanam, kebun, pertanian, dan lain sebagainya. Berkati Tuhan. Itu yang disebut dengan persembahan khusus. Dan ujilah aku. Tidakkah aku buka tingkap langit bagimu? Kalau engkau setia, dia lebih setia lagi. Haleluya. Walaupun Lot orang benar, firman Tuhan mencatat ini. Abraham berdoa syafaat. Tuhan bilang kalau kutemukan 10 orang benar. Ini terakhirnya 10. Dari 50. Bargaining ke 45, 40, 35, 30. Lalu akhirnya sampai ke 10. Tuhan kalau kau temukan 10 orang benar. Masa kau binasakan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang kalau kutemukan 10 saja orang benar. Sodom dan Gomora tidak akan kubinasakan. Tapi sayangnya Tuhan tidak temukan 10. Yang ada Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Cuma 4 orang. Saudara bayangkan tinggal di daerah yang begitu bejat, tidak pernah menginjil. Tidak pernah menyampaikan yang baik bagi mereka. Karena apa? Dia pernah coba. Dia pernah coba untuk bersaksi kepada mereka. Tapi mereka suruh dia diam. Lihat dalam Kejadian 14, Kejadian 19, saudara. Kejadian pasal yang ke-19. Kalau Anda lihat di situ ayat yang ke-9. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintunya. Saya percaya Lot berusaha. Tapi karena tidak berhasil, orang tidak mau dengar, dia akhirnya mundur. Akhirnya apa? Dia bersaksi gak dengar. Dia sampaikan teguran gak mau didengar. Apa yang terjadi dengan orang seperti itu? Akhirnya kompromi dengan dosa. Saudara lihat, perhatikan Lot. Akhirnya Lot berkompromi dengan dosa. Di ayat yang ke-8 Anda perhatikan. Lot bilang begini kepada orang-orang Sodom itu. Kamu tahu, aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Saudara lihat. Ada tamu, ada malaikat-malaikat Tuhan yang datang ke kota Sodom dan Gomora. Lalu kemudian Lot menyambut mereka dengan begitu luar biasa. Karena Lot orang yang menghargai Tuhan. Maka tadi saya bilang dia termasuk orang benar, saya percaya.
Tapi sayangnya Lot tidak berusaha untuk membuat orang-orang yang ada di situ bertobat. Anda boleh tinggal di mana saja di kalangan orang bejat sekalipun. Tapi kalau Anda tidak memberitakan Kristus kepada mereka, maka kebinasaan mereka akan menjadi kebinasaan Anda juga. Saya selalu katakan, Tuhan kasih kesempatan di zaman Pak Jokowi ini memimpin sebenarnya untuk gereja memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Dan kita nggak tahu setelah ini apakah kita masih bisa bebas beribadah. Inilah kesempatan yang seharusnya kita pakai untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan diam. Jangan diam. Karena kalau Anda diam, apa yang terjadi pada Lot dapat terjadi pada saudara. Dapat terjadi pada kita. Sekarang aja kita sudah mengalami itu. Ada satu gereja yang akhirnya dengan rela menghancurkan gedung gerejanya sendiri beberapa hari yang lalu. Karena sekumpulan orang berdemonstrasi dan meminta mereka untuk menutup gereja itu selama beberapa lama. Haleluya. Tugas kita tetap menjadi terang dan garam. Dimanapun kita berada, tetap menjadi terang dan garam. Terang harus dirasakan orang lain. Garam harus dirasakan orang lain. Haleluya. Kalau ada terang, maka kegelapan pasti sirna. Lot akhirnya berkompromi dengan dosa. Saudara, yang anehnya, Lot ini punya bakal menantu. Di pasal yang ke-19 ayat 14, Lot berbicara kepada kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Kenapa? Mungkin selama ini si bapak kerjanya melawak terus. Ya kan? Melawak terus. Sehingga pada waktu dia bilang, keluar, keluar, Tuhan mau musnahkan Sodom dan Gomora. Menantu-menantunya bilang apa? Ah, bapak mertua bercanda. Udahlah, jangan berlebihanlah bercandanya. Karena gak ada omongan Lot yang benar mungkin. Gak ada omongan Lot yang bisa dipercaya. Makanya bapak-bapak, jangan terlalu banyak seloro. Sehingga nanti apa yang kau sampaikan pun gak dipercaya lagi oleh anak-anak, istri, dan bahkan menantumu. Haleluya. Boleh seloro, tapi jangan kebablasan. Boleh bercanda, tapi jangan berlebihan. Sehingga pada waktu Anda bicara yang benar, orang tidak lagi mau mendengar saudara. Ya kan? Makanya firman Tuhan ingatkan kita kepada Titus melalui surat Titus. Ibu-ibu, perempuan-perempuan, jadilah perempuan-perempuan yang bijak, yang kudus di akhir zaman. Laki-laki, jadilah laki-laki yang kudus, yang benar di akhir zaman. Jangan sampai engkau menjadi laki-laki yang tidak benar, tidak kudus, dan tidak menghiraukan Tuhan. Sehingga apapun, bahkan seisi rumahmu tidak lagi percaya kepadamu. Nggak bisa. Bahkan menantunya, calon menantunya nggak bisa dimenangkan. Kalau calon menantu bisa dimenangkan dan 6 orang, saudara. Karena mungkin aja calon menantu bisa bawa bapak mamanya lagi. Udah lebih dari 10. Tapi enggak. Lot tidak berhasil melakukan itu. Haleluya. Saking menikmati kehidupan, Lot itu enggan keluar dari kenyamanan Sodom dan Gomora. Saking menikmati kehidupan. Ayat 16 pasal 19 di kejadian itu. Ketika ia berlambat-lambat. Kenapa dia berlambat-lambat? Dia enggak mau keluar dari Sodom dan Gomora. Dia punya tanah yang banyak, dia punya hewan ternak yang berlimpah-limpah. Dia berpikir, Tuhan, masa usaha 30 tahun, 50 tahun habis gitu saja. Dia pun mulai berlambat-lambat. Saking nyamannya. Makanya kadang-kadang orang Kristen perlu dibuat tidak nyaman, saudara. Ya kan?
Saya ingat dulu Pak Yusuf Roni pernah bilang apa? Orang Kristen semakin dihambat, semakin merambat. Tapi kalau nggak dihambat, semakin melambat. Saudara lihat pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Artis-artis sengaja dipanggil main film-film mereka. Akhirnya demi uang mereka juga menjual iman. Saudara perhatikan semua itu. Lihatlah sekelilingmu. Pandang sekelilingmu. Anda tidak bisa berlambat-lambat di hadapan Tuhan. Gak bisa. Karena Anda sedang berada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tadi Ibrani 12 ayat 1 katakan itu. Hidup dalam Tuhan ini seumpama perlombaan. Kalau Anda tidak bertanding dengan benar, Anda ketinggalan. Itu sebabnya saudara, Paulus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku enggak menganggap aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku lupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari. Jangan santai. Lupakan yang di belakang. Lupakan masa lalumu. Lalu apa? Arahkan diri kepada apa yang ada di hadapanmu. Lupakan 2021, kenangan pahit, kenangan yang tidak manis, kenangan yang membuat perasaanmu rusak, hancur dan sebagainya. Lupakan. Kayak mana Pak mau lupakan Pak? Tiap ingat mukanya macam dendam kali aku Pak. Lupakan. Dendam tidak akan bawa engkau kemana-mana. Haleluya. Dendam justru akan membuat engkau rusak, tubuhmu rusak, bagian-bagian tubuhmu hancur. Pernahkah Anda rasakan itu? Saya pernah rasakan itu. Saya pernah begitu disakiti orang. Sehingga dengar nama orang itu, badan saya sakit rasanya. Sakit betul. Sampai saya berpikir, ini enggak boleh. Ini enggak bisa. Saya datangi orang itu. Saya salam dia. Saya peluk dia. Dia enggak mau. Saya peluk dia. Laki-laki ya, bukan perempuan ya. Betul. Saya datangi dia. Saya salam dia. Dia terkejut lihat saya. Giliran sakitnya pindah ke dia. Terkejut dia lihat saya. Karena dia yang salah. Saya salam dia. Begitu saya salam transfer semua sakitnya ke dia. Srup, srup, srup. Gitu saudara. Bunyi. Srup, srup bunyi. Pindah sakitnya sama dia. Dia mikir, apanya kawan ini? Terdiam. Sejak hari itu, kapanpun saya jumpa dia, saya enak-enak aja. Haleluya. Saya enak-enak aja. Saya lupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku gak bisa berlambat-lambat. Anda tidak bisa berlambat-lambat dalam Tuhan. Berlarilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi itu. Kalau engkau melakukan panggilan surgawi itu, maka semua yang lain ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Lupakan yang di belakang, arahkan diri kepada apa yang ada di depan. Apa yang ada di depan? Aku tahu Tuhan Engkau sudah sediakan yang terbaik bagiku. Ada pengharapan dalam Kristus di tahun 2022 ini. Dunia boleh habis, dunia boleh sirna, dunia boleh hancur. Tapi bersama Yesus, aku akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Berlari kepada tujuan. Jangan santai. Kalau Anda udah mulai santai, Anda udah mulai melupakan panggilan, Anda mulai slow down dalam hidup ini, Anda mulai kompromi dengan dosa, berhenti. Berhenti. Lihat lagi bagaimana kondisimu hari ini, kenapa engkau bisa ada di titik ini, kenapa engkau bisa berada di level ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan jangan anggap remeh kemurahan Tuhan. Jangan pernah. Arahkan diri ke depan
dan berlari. Lari. Jangan santai. Jangan ngesot. Kalau ngesot gak nyampe-nyampe. Kayak mana ngesot? Ngesot rohani. Hari ini ada, besok gak ada. Hari ini bersaksi, besok hancur lagi. Hari ini bicaranya berapi-api, besok melempem lagi. Jangan. Berlari. Berlari. Haleluya. Berlari itu butuh usaha, lebih besar dari berjalan. Berlari dalam roh. Kejar apa yang Tuhan persiapkan di depan. Karena ada pengharapanmu dalam Kristus. Haleluya. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah itu adalah hadiah yang sangat luar biasa. Satu panggilan surgawi dari Bapa Yahweh dalam Kristus Yesus. Tinggalkan semua beban-beban itu. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lombanya tekun. Ini lomba loh. Kita ini dalam perlombaan iman. Jangan pikir Anda bisa, gak enak. Aku ditekel terus, aku dijegal terus. Kalau mau main bola, gak ditekel, gak dijegel, gak bisa. Anda harus jatuh, Anda harus sakit untuk memperoleh hadiah itu. Betul kan? Apapun dalam hidup, Anda akan mengalami masalah. Pasti. Anda akan mengalami ujian, cobaan, penderitaan, ketidaknyamanan. Tapi lewati itu bersama Yesus. Lewati itu bersama Yesus. Haleluya. Jangan pernah ragukan kasih-Nya. Percayalah bersama Yesus. Engkau akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat itu. Haleluya. Haleluya. Mari saudara. Percaya bahwa tahun 2002 ini akan menjadi tahun pengharapan bagimu dalam Kristus. Amin. Lupakan yang di belakang. Arahkan diri ke depan. Ikut dalam perlombaan iman itu. Jangan karena orang lain begini, orang lain begitu, Anda mundur dari pelayanan. Anda mundur dari Tuhan. Anda menjauh dari Tuhan. Tapi justru semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Karena saya selalu bilang, kenapa orang gak berapi-api? Karena udah mulai gak rajin. Kalau mulai tidak rajin, pasti gak mungkin berapi-api. Gak bisa nyanyi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gak bisa. Sebelumnya ada ayat yang katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendorkan kerajinanmu Bapak Ibu. Di tahun ini cari Tuhan, layani Tuhan. Lakukan lebih dari yang pernah kau lakukan di 2021. Dan percayalah pengharapanmu ada di dalam Dia. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Katakan Tuhan, selain Engkau tidak ada lain yang kuinginkan. Ada padaku di surga, ada padaku
ingini di bumi ini. Tiada yang lain. Haleluya. Yang ku ingini di bumi, Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Tuhan, sekalipun daging, hati, semua bagian yang ditawarkan bagiku habis lenyap, tidak menjadi masalah. Karena bagiku yang penting Yesus ada dalam hidupku. Haleluya. Dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Mungkin kau merasa kalau ikut Yesus, warisan akan dihapus, namaku akan dihapus dari wasiat. Kalau aku ikut Yesus, mungkin aku menderita. Ayub katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun bagianku, hartaku, warisanku, apa yang kumiliki hilang lenyap, itu gak jadi masalah Tuhan. Yang penting Yesus tetaplah bersamaku selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Mari katakan kepada Tuhan di awal tahun ini, Tuhan, aku tidak mau peduli lagi dengan apa yang dunia tawarkan. Aku memang masih memerlukan banyak hal, tapi ajarkan aku agar tetap menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai bagianku, sebagai harta yang terpenting dalam hidupku. Karena aku tahu tanpa Yesus aku tidak akan bisa melewati tahun ini. Aku butuh Kau Tuhan. Aku membutuhkan Yesus. Haleluya. Shandarabarabarabarabash. Uralalabarabarabash. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Katakan tiap jam, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan ya Tuhan,
Kami butuh Engkau setiap saat. Kami butuh Engkau kapan, tiap jam, tiap menit, setiap detik kami butuh Engkau. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lupakan apa yang di belakangmu. Arahkan diri kepada apa yang ada di hadapanmu. Dan berlari-lari kepada tujuan. Kepada satu tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi. Dari Bapa Yahweh. Dalam Kristus Yesus. Yeshua HaMashiach. Haleluya.